Nah, di sini langkah berikutnya, kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang bisa melanjutkan seperti ini. Baiklah sobat-sobatnya, berikut adalah langkah-langkah mendaftar P3K Guru 2022 dan juga penentu utama apakah kita bisa melanjutkan pendaftaran P3K di tahun ini ataukah tidak. Tentunya di sini ketika kita memilih di bagian kedua ya, yaitu memilih jenis seleksi, maka nanti akan bisa ditentukan apakah kita itu bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru ataukah kita harus terhenti di sini dikarenakan berbagai macam kendala. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, tentunya di sini ketika kita masuk di bagian kedua, ini berbagai macam status teman-teman akan dapatkan ketika melakukan pemilihan jenis seleksi ya, yaitu kita memilih P3K Guru. Nah, pada bagian ini kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan entah itu pelamar P1, P2 maupun juga P3 dan juga peserta umum, ketika kita mendapatkan notifikasi bahwa kita belum mendapatkan penempatan, di sini ada yang bisa melanjutkan, ada yang tidak, tentunya dengan persyaratan tertentu. Misalkan di sini untuk prioritas yang ketiga. Nah, untuk prioritas ketiga, di sini kita mendapatkan notifikasi, mohon maaf kita instansinya ini sudah nggak tersedia ya untuk formasinya. Kalau misalkan di sini untuk bagian jabatan masih kosong, kemudian prodi pada Dapodik ini juga masih kosong, teman-teman bisa mengupayakan dengan cara menerapkan yaitu pada video sebelumnya. Silakan cek kembali data Dapodiknya apakah sudah semua riwayat diisi, dan juga cek di verbal info GTK-nya apakah sudah terverbal ataukah belum. Apakah kalau misalkan sudah terverbal itu sudah disetujui ataukah belum. Selanjutnya nanti kita akan mendapatkan tampilan menjadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah muncul untuk instansinya di mana, kemudian prodinya sudah muncul, namun juga masih ada tulisan mohon maaf formasinya ini sudah nggak tersedia, maka di sini dapat dikatakan bahwa memang benar-benar formasinya ini sudah habis ya. Yang mana di sini sudah ditemukan untuk instansi kita dan juga data dapur kita. Ini adalah berarti semua sudah clear, memang ini adalah untuk formasinya ini sudah habis. Lantas bagaimana contoh yang bisa melanjutkan pendaftaran? Yang bisa melanjutkan pendaftaran itulah ketika kita masuk ke jenis seleksi di bagian 2, ini kita bisa memilih prodi pada Dapodik. Oke, kita masuk ke sscasn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Dan berikutnya di sini kita klik login. Kemudian kita aktifkan kamera dan juga perangkat melalui registrasi. Kemudian di halaman login teman-teman masukkan nick dan juga passwordnya. Nah, di sini sebaiknya kita berdoa semoga ketika kita login di sini nanti ada kabar gembira untuk kita. Nah, di sini adalah saat-saat yang sangat menentukan, yaitu ketika teman-teman login pada bagian jenis seleksi ya untuk tab yang kedua. Nah, sekarang kita klik masuk. Nah, di sini pada bagian memilih jenis seleksi untuk bagian kedua. Kalau misalkan di sini kita ini mendapatkan tampilan data Dapodik sudah clear ya, yaitu prioritas 3 masuk, kemudian sekolahnya sudah terbaca, instansinya ini terbaca, jabatannya ini juga terbaca, kemudian untuk prodi pada ijazah ini juga sudah terbaca. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti di sini kita bisa melakukan pendaftaran ya, bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022. Nah, di sini langkah berikutnya, kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang bisa melanjutkan seperti ini, kita memilih jenis pendidikan ya. Nah, di sini pendidikannya kita pilih di sini. Inilah dari data pendidikan Dapodik yang sudah dimasukkan, itu adalah pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita pilih untuk pendidikannya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mendaftar yang prioritas 3. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita THK 2, kita bisa pilih iya, terus masukkan data nomor THK 2-nya. Karena bukan, ya tidak. Nah, berikutnya setelah kita memilih jenis pendidikan, ada juga teman-teman yang bertanya, mengapa saya nggak bisa melanjutkan? Karena di sini untuk jenis pendidikannya teman-teman mungkin saja belum pilih ya. Oke, untuk jenis pendidikan. Kemudian berikutnya di sini harus kita checklist juga checkbox-nya. Kita klik di sini, lanjut. Kemudian kita klik selanjutnya.
Nah, berikutnya pada bagian formasi, ketika kita sudah bisa melanjutkan dari jenis seleksi tadi, maka dari data ijazah yang sudah terdaftar di Dapodik dan juga pendidikan yang sudah kita pilih, maka berikutnya kita masukkan data-data dari ijazah tersebut. Jangan sampai keliru ya. Mulai dari yang pertama, ini adalah nomor ijazahnya, kemudian tahun lulusnya, kemudian tanggal ijazah, serta nama perguruan tinggi atau sekolahnya. Berikutnya setelah kita masukkan nomor ijazah, kemudian tahun lulus, kita pilih yaitu tanggalnya. Tanggal ijazah ini tentunya kita pilih mulai dari tahun dulu ya. Oke, kita pilih tahunnya, kemudian kita pada bulan apa. Kemudian teman-teman bisa pilih untuk tanggalnya. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil untuk memilih tanggal ijazahnya. Kemudian kita cari untuk nama perguruan tinggi kita. Ini bukan autocomplete ya. Oke, kita pastikan namanya ini sudah benar. Kalau misalkan semua data pada formasi, mulai dari nomor ijazah, kemudian nomor ijazah, tahun lulus, kemudian tanggal ijazah, serta nama perguruan tinggi atau sekolahnya sudah kita isi, kita bisa klik lanjutkan. Kita bisa klik lanjutkan dengan jangan lupa kita mengisi captcha ya di sini. Kita tentunya untuk masing-masing teman-teman akunnya itu berbeda captcha antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita masukkan captcha. Kemudian barulah kita bisa klik lanjutkan selanjutnya. Berikutnya kita akan dibawa menuju ke tab yang keempat. Tab yang keempat inilah berisi riwayat. Riwayat di sini kita isikan yang pertama, mulai dari deskripsi diri, yang mana pada bagian ini kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita ke dalam sebuah essay yang menggambarkan kita dalam bidang pekerjaan dan juga dalam bidang kehidupan masyarakatnya. Ingat di sini ada dua hal yang kita harus ceritakan ya. Yang pertama terkait tentang pekerjaan kita, yang kedua ini terkait tentang kehidupan kita di masyarakat. Dan maksimalnya ini adalah ada 3000 karakter. Nah, selanjutnya kita setelah memasukkan deskripsi diri, di sini kita tambah pendidikan ya, riwayat pendidikan. Di sini kita masukkan data pendidikan kita, mulai dari SD, SMP, SMA hingga sarjana ya, S1. Kemudian untuk pengalaman kerja, di sini kita bisa tambahkan kita pernah bekerja di mana saja. Maka di sini kita tambahkan ya. Kalau misalkan ada perpindahan ya kita tulis, kalau misalkan tidak, ini juga tidak perlu kita tulis. Kemudian kita melanjutkan untuk mengisi pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi tentunya bagi teman-teman yang memiliki pengalaman organisasi ya. Kita bisa memilih bagian di sini. Kita tinggal mengisikan data-data kita saja. Kemudian setelah itu riwayat pengalaman kursus ataupun juga pelatihan. Ini kita bisa isikan. Terakhir pengalaman atau pengembangan profesi ya. Nah, ini pernah nulis apa? Teman-teman bisa tulis di sini. Tahunnya itu tahun kapan. Berikutnya kita bisa klik lanjutkan untuk upload dokumen. Pada bagian upload dokumen di sini teman-teman kita siapkan yaitu berkas-berkas yang harus kita upload ya. Nah, di sini untuk berkas yang diupload itu ada KTP. Ini adalah kita belum unggah semua ya. Ada KTP, kemudian ijazah asli, kemudian transkrip asli, selanjutnya pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ya. Setelah itu teman-teman cek kembali di bagian resume. Kita akan diarahkan menuju resume. Kemudian teman-teman cek ya, jangan sampai ada kesalahan. Kalau misalkan masih ada data yang keliru, kita bisa kembali ke tab sebelumnya, kita betulkan. Kalau misalkan di sini sudah semua benar, teman-teman bisa klik akhiri pendaftaran.